Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Dumateng takmir Masjid Cokro Aminoto Batang, segenap kepengurusanipun ingkang kawula hormati, ma'asyiral hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di bulan suci Ramadan ini kita sudah memasuki hari yang ke 15 nih. Sudah sepertiga yang di tengah atau yang kedua. Sepertiga yang pertama sudah berlalu. Alhamdulillah, malam nanti mudah-mudahan kita masih ditakdirkan sehat, panjang umur, amin, bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, aman, nyaman, dan khusyuk serta istiqomah. Insya Allah besok malam Sabtu juga ada peringatan nuzulul Quran. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bil lisan dengan ucapan alhamdulillah wa syukrulillah, kemudian bil arkan menjalankan perintah Allah ini dengan sepenuh hati, jangan setengah hati. Artinya apa? Sesuai dawuh Kanjeng Nabi, man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ai kayauma waladatsu ummuh. Al hadits au kama qala. Keimanan ini yang menjadi barometer untuk apa? Mematri kekuatan mental spiritual kita, sehingga dalam menjalankan puasa khususnya di bulan suci Ramadan ini tidak pernah ngresah, bahasane wong Jawa. Karena apa? Imannya sudah masuk pada tatanan yang sebenarnya, dan ikhtisab itu penuh pengharapan. Yang diharapkan adalah ridhonya Allah, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita toh 1 bulan penuh dengan tidak ada cacat sedikit pun, insyaallah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, ampunan Allah Subhanahu wa taala yang akan kita peroleh, sehingga kita betul-betul sah atau resmi diberi gelar muttaqin oleh Allah, sebagaimana janji Allah pada surah Al-Baqarah 183. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Planning daripada Ramadan bagi orang yang beriman, yang betul-betul menggunakan waktu dalam bulan yang luar biasa ini dengan baik. Kajian yang sudah kemarin berlalu itu sudah kita kaji bareng-bareng ya. Itu sudah sampai poin yang kelima. Ada 10 poin planning untuk bagaimana meningkatkan kualitas dalam produktivitas kita, mencapai top score atau poin-poin yang akan kita kumpulkan pundi-pundi pahala di paket Ramadan ini. Sore hari ini mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan. Di samping majelis setiap sore menjelang iftar atau berbuka itu banyak yang sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz atau guru-guru kita dari berbagai sumber literasi, dari kitab hadits, Bulughul Maram, tafsir Al-Quran, dan kajian-kajian yang lain tentang fikih misalnya atau akidah. Di sini strategi. Nah, bahasanya strategi nih, karena kita perang. Yang kita perangnya apa? Hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu ujung-ujungnya yang mempelopori, yang nyponsori itu iblis laknatullah, ma'asyiral hadirin.
Kata Imam Ghazali, khotir itu ada dua. Kerentek dalam hati itu yang kita tidak mendengar, Allah Maha mendengar. Karena Allah punya sifat as-sami', zat yang Maha mendengar. Jadi kerentek niku manggenipun wonten nglebete manah kula panjenengan sami. Itu Allah sudah mendengar, belum terucap. Makanya Imam Ghazali menggolongkan khotir itu ada dua dalam kitab Ihya Ulumuddin. Khotir kang bangsa maliki yang pertama, yang kedua khotir kerentek kang bangsa syaitoni atau yang dipicu oleh bisikan iblis itu. Lah yang kita perturutkan adalah khotir kang bangsa maliki. Malaikat itu mengajaknya, kecenderungannya itu untuk menuju kepada ridhonya Allah, menjalankan kebaikan. Satu contoh, sore hari ini kalau kita nuruti asal-asalan mending ngabuburit gimana, keliling alun-alun dan seterusnya, walaupun tanpa tujuan yang jelas kan, yang penting cuci mata kata anak muda. Padahal orang puasa mata kita apa, dan itu dari pagi sampai nanti malam itu harus kita jaga. Dari apa? Hal-hal yang akan membatalkan pahala puasa itu juga dipengaruhi dari pandangan kita, nggondelok, nggo mirsani sing ora-ora bahasane. Lebih-lebih melihat aurat dan seterusnya. Oleh karena itu khotir kang bangsa syaiton niku yang harus kita halau, yang kita usir, yang kita jauhi. Jangan mau dibisiki oleh setan. Tapi yang namanya setan ora kalah geras para rawuh bahasane. Wong sudah MOU dulu ketika diusir dari surganya Allah, dideportasi. Karena gara-gara apa? Suruh hormat kepada makhluk ya Allah yang diciptakan baru di surga, itu namanya Adam alaihissalam. Beliau Nabi Adam itu kan wujudnya nanti yang akan jadi cikal bakalnya manusia yang menghuni di bumi ini. Itu awalnya di surga semua, termasuk setan itu. Setan taatnya sudah ribuan tahun nggih. Makanya yang nanti mbangkang bahasane niku akhirnya dikeluarkan, disuruh keluar, diusir nggih, bahasane dideportasi dari surganya Allah, itu iblis laknatullah. Itu ora gelem kalah para rawuh, ngeyel. Carane wong Batang, yo aku ora kae iki ditokke. Sing penting aku njaluk syarat lah bahasane ngoten. Cara sakniki nganggo perangko rangkep loro. Usjudu li adama, maturi Gusti Allah. Kondo sujud dalam arti hormat. Li adama, kepada makhluk yang diciptakan baru oleh Allah, namanya Adam alaihissalam nanti, yang jadi manusia di bumi ini. Malaikat pada ikuti perintah Allah. Iblis itu memang luar biasa membangkang. Aba bahasa dalam Al-Quran, aba wastakbaro, wegah carane sorry lah, carane cah nomi sorry, ora level. Alasannya kan holak tahu mingtin, pada holak tani kata iblis, holak tani minar wa holak tahu mingtin, aku panjenengan dedekke kadi geni kok Gusti, mosok kon hormat, kon tawaduk karoan Adam yang diciptakan dari tin. Al-tin itu kan tanah liat, saripati tanah liat. Cara nek dibasake akal lempung niku tanah sing jero kae. Tanah yang suci juga. Oke, akhirnya sudah tidak bisa didamai, keluar. Tapi njaluk kudangan, syaratnya Pak nggodho anak keturunane Adam nanti sampai ila yaumil qiyamah. Lah kita itu termasuk anak keturunannya Nabi Adam karena manusia itu. Itu hikmahnya, nanti Adam akan digoda oleh iblis di surga. Lewat apa jalurnya? Kalau Adam sudah kuat dari sisi Ibu Hawa, sebagai karakter perempuan itu biasanya kementir gampang ya, yang dipengaruhi dengan syahwat, keinginan ya. Oke. Akhirnya terjadilah sudah itu sunatullah. Membuat strategi di planning Ramadan ini, apa yang kita rencanakan, yaitu
gemar membaca zikir di bulan suci Ramadan ini. Baik itu membaca tasbih, tahmid, takbir dan seterusnya. Pokoknya wiridan bahasa orang Jawa. 1000 boleh, 10.000 boleh, semampu mungkin. Wakilah menurut satu keterangan Imam Abu Hurairah itu tiap hari itu wiridannya membaca tidak kurang dari 12.000 membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dikala sir maupun jahar, dikala sendiri maupun ada jamaah. Malah karena itu zikir di bulan suci Ramadan saja dengan berbagai cara bacaan itu pahalanya dilipat gandakan. Berikutnya planning kita jangan sampai kita biarkan hari berhari berlalu, apalagi ini sudah masuk 15 dan mau masuk 16 di bulan Ramadan. Bersedekahlah walaupun ringan-ringan menurut kemampuan kita, jangan dilewatkan. Nggih. Termasuk bisa mendawamkan nggih berkali-kali itu. Kalau kita gemar bersedekah, Allah itu tidak hitung-hitungan. Walaupun kita kadang hitung-hitungan itu eman-eman dan seterusnya itu. Pasti Allah memuliakan kepada orang-orang yang gemar bersedekah dan seterusnya. Planning yang ke-8 itu sholatlah tarawih, karena ini sunnah nggih, selain yang wajib. Tapi anjuran Kanjeng Nabi, memilihlah bacaan imamnya yang fasih, ngeten, dan ini PR kula panjenengan sami. Makanya meningkatkan kualitas bacaan yang tahsin itu tidak gampang para rawuh. Makhraj masalahnya tentang pelafalan yang fasih. Kalau tajwid sudah jelas, itu eksak. Kalau tajwid itu yang dibahas dari dulu ahkamun nun wa tanwin, itu akan melahirkan bacaan idhar, iqlab, idgham, ikhfa, iya dan seterusnya. Kemudian tambah almat wal qasr. Lah yang tahsin dalam pelafalan ini itu butuh digladi, dibiasakan makhrajnya lisannya supaya terbiasa sehingga fasih jare wong Jawa, ilate ora kaku. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tapi kesungguhan untuk mempelajari Al-Quran walaupun tingkatnya masih menggeladi makharij, untuk membaca supaya baik lisannya, makhrajnya itu fasih. Di dalamnya tajwidnya jangan sampai asal-asalan, panjang pendeknya juga almat wal qasr. Itu kalau belum bisa tapi sungguh-sungguh belajarnya dengan guru secara bertalaki, berhadapan di majelis ini, itu diberi pahala 2. Pahala yang pertama membaca Al-Qur'annya belum tahu artinya pun kalau ikhlas diberi pahala. Yang kedua masyakohnya, beratnya gulawenta atau ngaji itu, thalabul ilmi itu diberi pahala. Kalau sudah meningkat mahir nanti akan diberi derajat yang seperti kiramil bararah, seperti para malaikatnya Allah. Subhanallah, tidak akan rugi yang disebut ngaji. Planning yang ke-9 ini dicepetke ben rampung nggih. Tiap hari itu hendaknya di bulan suci Ramadan kita dengan iman dan mengharapkan ridha Allah itu nanti kita akan dibebaskan dari belenggu dosa yang sudah kita lakukan. Nggih. Itu. Dan disinilah di 15 bahkan 16 itu kan di tengah itu syahrul maghfirah, sepertiga yang kedua, yang 10 dari 11 sampai 20 itu syahrul maghfirah. Kalau 1 sampai 10 itu syahrul rahmah. Nanti yang 10 hari terakhir selikur sampai 29 itu itqun minan nar. Nah, ini kita itu nanti akan diberi kebebasan, diampuni dosanya sehingga berhak masuk surganya Allah dengan kebebasan yang diberikan oleh Allah, dan bebas dari dosa sehingga terhindar tidak akan jadi masuk neraka. Subhanallah, alhamdulillah. Inilah pentingnya hikmahnya dalam puasa ini, kita tempa mental spiritual kita dengan apa? Ibadah dilakukan, thalabul ilmi ditingkatkan, tadarus dijalankan dengan istiqomah sehingga ruh kita itu, kolbu kita, hati kita itu disirami dengan pitutur nasihat itu sehingga iman kita akan subur. Kalau iman sudah subur nanti akan berbuah. Berbuahnya apa? Amilus sholihat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang ke-10, yang terakhir, jadikan kita tadarus ya setiap hari itu kan nanti ada fasenya.
khatmil Quran minimal 1 bulan sekali. Kalau sehari semalam itu 1 juz itu paling bahasanya paling lelet ya menurut kemampuan, tidak dipaksa. Wong baca Quran pun hukumnya sunnah nggih, tapi wajibnya itu mengetahui tata cara membaca Al-Quran, itu fardu ain. Dalam praktek membacanya itu tuntutannya fardu ain. Kalau mengetahui ilmu tajwidnya itu fardu kifayah. Itu tapi kalau dibalik mafhum mukhalafahnya, bagaimana kita akan membaca Al-Quran dengan kualitas yang tahsin, yang fasih, yang baik tajwidnya, pelafalannya juga betul, kalau tidak belajar pemahaman tentang tajwid dan makharijil huruf serta sifatil huruf. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, belum ada kata terlambat, masih ada kesempatan. Peluang ini kita gunakan, potensi di masing-masing panjenengan semua itu termasuk orang-orang yang soleh, terbukti mau pinara lungguh majelisan wonten setunggalipun majelis ingkang Allah pasti ridho. Amin. Ini majelis ilmu, di dalamnya dibacaan Al-Quran. Itu malaikat pasti, jangan ragu-ragu, halakoh begini ini dipenuhi ruangan ini oleh para malaikatnya Allah, namun kita tidak melihat langsung. Ngaten nggih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang dimaksud apa? Kita khotaman Qur'annya itu jangan hanya jumlah katamnya, sebulan aku iso katam ping 4 seolah-olah wah gitu. Tapi yang di sini yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, khotamnya, katamnya itu yang berkualitas. Artinya apa? Kalau kita ambil mushaf, baca ayat per ayat itu mulai dirintis, memahami teks dari ayat yang kita baca. Nanti konteksnya, pesan ayat itu untuk apa? Satu contoh, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau belum bisa tafsirnya yang jelimet kan, ambil Quran terjemah ada qad aflahal mu'minun, sungguh ya beruntung bagi orang yang beriman. Siapa itu orang beriman? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka orang-orang beriman itu ketika sholatnya itu khusyuk. Itu kan akhirnya, oh aku sholatnya berarti urung khusyuk ya. Akhirnya kan memahami terjemah itu sudah mulai tergugah mental kita. Ya Allah, aku Allahu Akbar iso muni Allahu Akbar, tapi nek iso kowe ujug-ujug ya Allah kunci mau jebelen semantel lo, padahal mau geger Pak mangkat ngaji luru kunci padu karo anake, karena sepedanya baru dipakai untuk jalan-jalan anaknya. Tapi ketika sholat itu iso temu ning ngene sholat kunci itu, satu contoh begitu. Itu khusyuk kita kan perlu dilatih terus. Ini satu contoh. Berarti membaca ayat Al-Quran jangan sekedar dibaca teksnya saja, tapi konteksnya atau pesan-pesan yang ada di dalam ayat itu mulai diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita lebih bermanfaat dan bermakna. Insya Allah nanti hidup kita pasti sukses di akhirat. Amin. Di hari yang ke-15 menuju 16 ini betul-betul sudah diwanti-wanti kan, hari demi hari kita minimal sehari doa kepada orang-orang yang kita cintai, saudara kita seiman seagama. Mudah-mudahan kita nanti akan menjadi orang yang beruntung di akhirat, karena doa sesama muslim dan mukmin ini akan nyambung. Iya, insya Allah mudah-mudahan hari demi hari yang kita lalui separuh sudah berjalan, Allah takdirkan sehat mental dan fisik sehingga ngayai rampung ke Ramadan ini betul-betul bisa istiqomah dan mudah-mudahan khusyuk serta bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca kafaratul majlis. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini membawa manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.